Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Kita berjumpa kembali dengan saya. Kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dan mengisi hati kita pada pagi hari ini dalam Wahyu pasal ke-14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dan saya akan bacakan satu kebenaran firman Tuhan dalam Wahyu pasal 21 ayat keempat. Dan Tuhan akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Puji Tuhan, pagi ini dua ayat ini mendasari kita untuk berjalan dengan Tuhan pagi ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, hari-hari ini rasanya ditinggalkan orang yang kita kasih rasanya sangat berat sekali. Kita susah, kita selalu berpikir tentang dia, kita selalu mengenang dia seperti apa. Nah, Bapak Ibu, apa yang kami alami dalam keluarga besar kami merasa sangat terpukul karena papa kami yang tercinta hari ini mau dikebumikan gitu. Tapi rasanya waduh, seperti apa begitu. Tetapi karena kebenaran firman itulah yang membuat kami kuat. Karena apa? Ini bukan berakhir, tetapi ini adalah harus kita alami, namanya kematian. Kematian inilah yang manusia tidak bisa menolak. Tetapi justru di balik kematian inilah ada kehidupan yang sebenarnya. Sama apa yang saya alami hari ini, saya alami 2 tahun lalu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di gambar wallpapernya itu tahun 2018 papa kandung saya meninggal dunia. Saya berdoa selama 25 tahun untuk beliau. Karena papa kandung saya itu bukan orang Kristen, tapi dia seorang paranormal, tepatnya tukang sihir. Dengan banyak hal kesaktiannya, dia begitu mempesona banyak orang. Saya berdoa begitu rupa 25 tahun. Dan apa yang terjadi? 2018, 1 bulan sebelum dia meninggal, dia betul-betul kenal Tuhan Yesus. Sampai detik terakhirnya, dia betul-betul kenal Tuhan Yesus walaupun dia belum mengalami baptisan. Sampai dia selalu berkata, aku milik Yesus, haleluya, aku milik Yesus, haleluya. Sampai dia mengalami serangan jantung. Dan papa saya 2018 dipanggil Tuhan dalam keadaan seperti orang yang di samping Yesus di kayu salib, penjahat di samping Yesus di kayu salib, terima anugerah besar. Itulah papa saya. Dan itu membuat hal yang luar biasa dalam keluarga besar kami, yang rata-rata belum percaya Tuhan. Dan kemarin papa mertua saya juga dipanggil Tuhan. Nah, kami rasa terpukul karena semua mendadak begitu. Rasanya tidak terima, bagaimana rasanya begitu. Tapi setelah saya kaji, saya renungkan kebenaran firman yang selalu mengisi roh saya, bahwa ia lebih enak di surga daripada di bumi. Di bumi kita banyak masalah, banyak sakit, penyakit, banyak pencobaan dan sebagainya. Tapi di surga dia sama-sama enak. Saya tidak lupa melihat bagaimana perjuangan detik-detik terakhir. Begitu dokter, suster semua tangani dengan baik sampai dia mengembuskan napas yang terakhir. Dan satu hal, kebenaran firman berkata dalam Alkitab tadi yang kita baca tadi mengatakan bahwa, dan aku mendengar suara dari surga, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Nah, ini disebut berbahagia itu artinya komplit, keselamatan,
ada sukacita, ada sejahtera yang tidak pernah kita terlukiskan. Nah, di sini kita belajar bahwa orang meninggal itu adalah menjalani hidup yang sebenarnya. Nah, kita tidak akan terpisah, tapi kita akan bertemu kembali di sana. Tinggal tunggu waktu dan kapan kita akan dipanggil oleh Bapa kita di surga. Makanya Alkitab tadi menjelaskan bahwa orang yang sudah meninggal di dalam Kristus, dia ada bersama-sama Tuhan yang luar biasa. Saya percaya papa kandung saya itu luar biasa. Dia bersama Tuhan karena dia percaya pada Yesus sungguh-sungguh. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan ini, ya dilemparkan ke dalam lautan api. Nah, saya yakin papa kandung saya 2018 namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Karena sudah terima Tuhan Yesus sampai luar biasa sekali. Nah, ini kemarin papa mertua saya yang saya anggap itu papa saya sendiri, dan saya rasa sangat kehilangan menjadi seorang sahabat, menjadi seorang rekan hamba Tuhan, seorang bapak. Saya merasa kehilangan, tapi Alkitab mencatat Wahyu pasal 21 ayat 4 berkata, dan Tuhan akan menghapus segala air mata. Saya tahu papa saya banyak mencucurkan air mata, banyak beban yang kadangkala itu yang membuat dia begitu susah sekali. Saya paham banget. Dan maut tidak akan ada lagi. Papa saya sudah mengalami. Dia tidak ada lagi maut, tapi ada kehidupan. Tidak ada lagi perkabungan, tidak atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama sudah berlalu. Saya tahu beban papa saya cukup berat sekali. Beban banyak hal cukup berat sekali. Dan saya sangat paham itu. Makanya Bapak Ibu, kami sekeluarga besar betul-betul mengucap syukur. Dia lebih baik di sana. Dia sudah ada di sana dan tenang. Dan kami akan tetap setia bersama Tuhan. Ya mungkin secara lahiriah kami ditinggal itu cukup berat. Terutama mama. Mama cukup berat sekali. Tapi mama kuat dan kuat dan kuat. Saya luar biasa sekali saya lihat. Anak-anak, cucu-cucu semakin kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau hal ini menimpa kita, menimpa Bapak Ibu kesusahan yang sama, yakinlah bahwa orang yang kita kasihi meninggal itu sudah di dalam Tuhan. Pasti dia bersama Tuhan. Jadi tidak usah takut lagi. Kita nanti ada reuni besar. Kita akan pergi ke sana bersama-sama. Kita akan berjumpa dengan Raja kita, Yesus Kristus. Jadi dalam menjalani hidup ini, kalau kita mengalami kesulitan, kesusahan, tantangan, bentuk apapun juga, lihatlah salib Kristus. Engkau akan terhibur dan dikuatkan. Sebab di surga, Bapa itu menjanjikan hal yang lebih dahsyat, hal yang lebih indah. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya percaya kisah hidup kami, keluarga kami, menguatkan Bapak Ibu dengan luar biasa. Dan saya percaya Tuhan bekerja memberkati Bapak Ibu luar biasa pagi ini. Nah, renungannya agak panjang dan saya rindu Bapak Ibu mengalami penghiburan dari Tuhan. Makanya Alkitab berkata dengan jelas, dikatakan, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai apapun juga ya, dan seterusnya. Tapi Tuhan dikatakan ini. Ada ayat 1 firman Tuhan dalam Kolose pasal 2 ini, selanjutnya ayat 16 dan seterusnya, nanti Bapak Ibu baca dengan baik. Begitu. Nanti hal-hal yang luar biasa dari Tuhan Bapak Ibu akan temukan sampai Kolose pasal 3. Nah ini, yang intinya begini Bapak Ibu. Intinya apa yang kita alami hari ini, ayo bersama-sama Tuhan pagi ini bertekun dalam doa dan berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Nah, hari ini Tuhan memberikan kekuatan kepada kita semua. Tetap semangat. Orang yang sudah pergi mendahului kita bersama Tuhan lebih enak, dan Dia menunggu kita di sana.
Saya percaya Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan pagi ini. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Bapak, aku berdoa dalam nama Yesus. Kalau pagi ini ada yang hatinya merasa kehilangan orang yang dikasihi, Tuhan berkati, Tuhan kuatkan. Karena orang yang meninggal dalam Tuhan, dia bersama Tuhan di surga. Dan orang itu lebih enak, lebih nikmat di surga. Surga itu milik kami. Tuhan, kapan kami pulang, kami siap. Tapi Tuhan, berikan kekuatan kepada kami untuk menjalankan firman-Mu, supaya hidup kami betul-betul berkenan di hadirat-Mu. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu sepanjang hari ini. Berkati kelimpahan kemakmuran, keuangan yang luar biasa. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.